Dalilnya apa? Karena dalam proses itu gugatan sudah dilakukan. Bahwa keputusan MK berlaku sejak dibacakan. Nama Gibran bukan hanya dipasangkan dengan Prabowo. Hmm. Artinya dari beberapa partai politik juga melihat bahwa Gibran pasti lolos. Kembali lagi di Pot Reaction. Ya. Jangan ketawa. Ulang. Ya, ini bukan permasalahan MK. Jadi kita menggugat untuk mengulang pertandingan. Kita bukan mengulang, kita tidak akan mengulang. Jadi opening yang ada itu sudah yang kita pakai. Oke, selamat datang kembali di Pot Reaction. Beliau ini kan baru-baru Gini. ikut sidang MK, jadi sedikit banyak mulai belajar tentang peraturan mulai dari PKPU sampai Gini, bro, gini. Sabar. Ini soal MK yang sekarang sidangnya sementara berjalan. Nah, bicara soal sidang MK ini, kemarin salah satu perkataan dari Prof. Yusril itu, apa yang sebenarnya mau digugat? Gugat prosesnya atau gugat hasilnya, ya kan? jadi sengketa proses atau Sengketa proses atau sengketa hasil. Nah, kalau sengketa proses ada pada penyelenggara pemilu. Betul. Sedangkan sengketa hasil itulah kewenangan MK. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau ini kita bahas satu topik khusus ya, yaitu terkait dengan peraturan KPU atau PKPU yang pada waktu pendaftaran Gibran itu masih menggunakan aturan yang lama. Dan itu yang menjadi salah satu gugatan dari kubu 01 dan 03. Nah, pertanyaannya menurut bro berdua bagaimana? Apakah hal tersebut bisa saja membuat pemilu ulang atau tidak bisa? Kemungkinan ini akan Diulang. ada pilpres ulang atau tidak? Kalau saya ya. Ya. Kemungkinan besar akan dilakukan pilpres ulang. Pilpres ulang. Ya. Kalau bro, pilpres ulang tidak? Ya kalau saya berkaca dari pernyataan Pak Yusril, gugatan ini salah alamat. Gugatan salah alamat. Salah alamat karena di dalam gugatan itu lebih banyak mengarah ke sengketa proses, bukan sengketa hasil. Nah, kalau sengketa proses maka harusnya dialamatkan ke Bawaslu. Dan jika diarahkan ke MK tidak bisa membatalkan. Berarti MK tidak akan mengeluarkan keputusan untuk membatalkan ketetapan KPU terkait kemenangan 02. Oke. Bro, menurut bro Sabar, itu benar bro. tidak? Bro dulu. Bro jangan Kalau saya, lari ya. Oke. Kalau saya tidak akan Terjadi. tidak akan terjadi pembatalan apalagi pemilihan ulang. Dasarnya apa, bro? Ya dasarnya sederhana, semua proses sudah dilakukan sampai dengan hasil. Kalau kita mengaca misalnya pada tuntutan dari pemohon, baik 01 maupun 03, kita melihat di mana tuntutan itu adalah diskualifikasi. Oke. Tapi jangan lupa ada juga tuntutan untuk melakukan pilpres ulang. Ya, step by step. Oke. Karena merasa ada kecurangan waktu penetapan, maka tuntutannya merujuk sampai pada pemungutan suara ulang. Oke. Nah, buat saya itu sudah salah alamat. Karena kalau memang mau menuntut diskualifikasi, seharusnya sudah dari awal. Tetapi kan kita melihat bahwa tidak ada protes ketika semua proses itu berlangsung. Oke. Ada satu hal di dalam hukum yang harus kita lihat, bahwa sikap itu menunjukkan sebuah persetujuan.
seperti statementnya Pak Hotman Paris. Oke. Nah, kita melihat waktu penetapan itu tidak ada protes. Oke. Waktu debat yang diundang oleh KPU itu juga tidak ada protes. Nah, kembali lagi bahwa kita mendengar misalnya statement seperti Rocky Gerung maupun Pak Yusril Isra Mahendra. Kalau memang dari awal merasa ada kecurangan, mundur. Karena kenapa? Karena dengan mundur bukan hanya akan heboh secara nasional, tetapi secara internasional. Ya. Bahwa memang ada kecurangan. Tetapi ketika mengikuti semua proses yang ada, lalu sekarang menyatakan untuk diskualifikasi, saya rasa itu sudah terlambat. Ya. Gitu. Oke. Nah, kalau dari saya, itu sebenarnya mereka berbicara sesuatu yang juga ketika melihat dari sisi 01 dan 03 mereka punya dalil. Dalilnya apa? Karena dalam proses itu gugatan sudah dilakukan. Gugatan dilakukan kepada panitia penyelenggara, yaitu KPU sendiri. Kalau kita ingat kembali di awal tahun, pada waktu debat itu, KPU sempat diberikan hukuman ya. KPU sempat diberikan sanksi keras, peringatan keras, melanggar kode etik juga pada waktu itu. Karena apa? Karena gugatan terkait dengan peraturan KPU yang sebenarnya itu belum digunakan, tetapi mereka sudah menyetujui Saudara Gibran sebagai wakil presiden. Dan oleh karena itu, dari gugatan itu seharusnya sudah ada step pertama yang tadi Bro katakan, sudah ada gugatan, sudah ada ketidaksetujuan dari pihak 01 dan 03 bahwa ini sebenarnya secara administratif tidak pantas untuk lolos dalam seleksi administrasi itu. Tetapi KPU membiarkan itu. Contoh soal pertandingan Inggris dengan Argentina ya. itu justru menjadi contoh yang tepat. Dan piala Argentina tetap sampai saat ini. Ya, jadi ketika terjadi handsball itu memang betul bahwa pemain Inggris protes. Tetapi dengan mereka tetap mengikuti pertandingan sampai selesai, itu secara tidak langsung mereka juga mengiyakan gol itu terjadi. Harusnya mereka melakukan boykot. Karena begini, kita tahu banyak pertandingan terjadi di mana ketika pemainnya semua melakukan WO, mereka keluar, pertandingan itu bisa saja ditunda, bisa saja diulang di kemudian hari, tidak serta-merta langsung dinyatakan WO gitu loh. Gini Bro. Oleh sebab itu, sabar, belum selesai Bro, belum selesai. Oleh sebab itu, fakta menunjukkan bahwa ketika Inggris melakukan gugatan ke FIFA tidak mengabulkan itu. Memang benar secara dilihat kamera betul ada handsball dari Argentina. Tetapi karena pertandingannya sudah berlangsung dan dianggap menyetujui, maka piala Argentina tidak bisa diganggu gugat. Gini Bro. Wasitnya dihukum. Wasitnya dihukum. Gini, nah gini. Kalau dihukum ada kena kode etik kok. Gini Bro. Gini ya. Ini wasit. Kita berbicara di dalam pertandingan ya. Di dalam pertandingan, kalau wasit melihat itu tidak merupakan sebuah pelanggaran dan pemain tim lawan keluar, ya otomatis WO. Karena wasit tidak melihat ada pelanggaran. Kecuali wasit masih bingung, oh ada pelanggaran atau tidak. Kemudian dia cek VAR, waktu itu tidak ada VAR. Dan tidak ada bukti bahwa memang itu gol yang menggunakan tangan. Wasit mengetahui bahwa itu gol menggunakan kepala. Jadi ketika pemain Inggris keluar waktu itu, di dalam pemikiran wasit ya pasti ini mereka sengaja untuk melakukan itu, dan otomatis bisa WO karena keputusan wasit mutlak pada saat pertandingan. Begitu. Nah, kemudian ketika berbicara tentang kondisi Gibran sekarang ini yang diloloskan, saya menggunakan kata diloloskan oleh KPU, yang sebenarnya KPU sendiri mengetahui bahwa aturannya adalah dia belum bisa masuk karena masih menggunakan aturan yang lama. Meskipun sesuai dengan apa yang tadi dikatakan di dalam Undang-Undang MK. Tetapi
keputusan itu kita harus ingat bahwa kita punya administrasi dalam negara ini, bahwa ada peraturan KPU, ada pengesahan oleh DPR. Kalau seandainya kita mengatakan keputusan MK langsung dipakai, untuk apa ada pengesahan DPR? Fungsinya untuk apa? Untuk apa ada perubahan, revisi undang-undang KPU, peraturan KPU? Untuk apa itu semua? Apakah hanya sekedar mengeluarkan uang? Kan tidak. Karena itu merupakan administrasi yang harus dilakukan. Dan ketika administrasi ini tidak dilakukan, otomatis pencalonan Gibran kesalahan administrasi. Oke, sudah. Gimana? Saya lagi. Nah, kita kembali dulu ke bola karena tadi bahas bola. Yang tadi dibicarakan adalah kemungkinan. Kemungkinan wasit melihat itu gol pakai kepala. Tetapi kita berdua bukan wasit yang pada saat itu melakukan memimpin pertandingan. Artinya saya juga bisa bilang bahwa kemungkinan memang wasit juga melihat itu sebagai sebuah pelanggaran, gol yang terjadi karena pelanggaran. Tetapi karena tidak ada protes yang effort yang besar, maka wasit juga mengiyakan saja. Apalagi ini sekelas final. Oke, ini sekelas final. Jadi ketika kita berbicara tentang kepemimpinan wasit, pasti akan sedikit banyak akan terpengaruh. Oke. Jadi yang tadi dibicarakan itu adalah kemungkinan. Jadi ketika kita bicara kemungkinan, kita juga bisa melihat kemungkinan yang lain. Betul. Oleh karena itu kalau kita sabar. Nanti baru lanjut lagi. Tenang. Oke. Yang berikutnya, nanti minta es batu ya. Sabar. Yang berikutnya. Sabar. Minum dong. Sudah. Lagi sebentar minum. Yang berikutnya. Mungkin kita juga bisa melihat benar secara kode etik putusan DKPP ya. Kemarin itu karena melihat menjatuhkan sanksi peringatan keras. Sanksi itu ada peringatan ringan, peringatan keras sampai pemecatan. Itu sanksi. Nah, kenapa ada itu? Karena melihat dari kesalahan yang dilakukan. Nah, ini dia di medium nih. Peringatan keras. Peringatan keras itu keras, bukan medium. Medium itu di tengah. Ini dari keras. Tiga-tiganya kan dia di tengah. Peringatan ringan, peringatan keras, pemecatan. Jadi dia di tengah kan, berarti medium. Gitu loh. Nah, kembali yang tadi. Ini ada dualisme yang terjadi, dualisme pemikiran yang terjadi karena keterbiasaan hukum di Indonesia yang saling tumpang tindih. Di satu sisi boleh kita melihat bahwa putusan atau peraturan yang dikeluarkan KPU harus menunggu putusan dari DPR. Tetapi di sisi lain ada hukum yang menyatakan bahwa keputusan MK berlaku sejak dibacakan, dan itu adalah keputusan tertinggi. Itu keputusan tertinggi. Berlaku sejak dibacakan berarti tidak tunggu 3 bulan, 6 bulan lagi masa sosialisasi dan lain sebagainya seperti perundangan yang lain. Tetapi berlaku sejak dibacakan berarti keputusan itu final, mengikat, tetap. Sehingga di sisi lain ketika kita melihat bahwa ada pelanggaran dari KPU yang ditetapkan oleh DKPP, tapi di sisi lain juga KPU tidak bisa disalahkan karena ada undang-undang yang mengatur tentang itu, bahwa keputusan itu sudah berlaku sekalipun persyaratan atau peraturan KPU itu belum dirubah. Dan ini banyak terjadi dalam banyak undang-undang di Indonesia yang saling tumpang tindih ini. Nah, ketika undang-undang saling tumpang tindih, maka yang harus kita lihat adalah yang tertinggi. Ya. Jadi sekarang itu kalau kita melihat pada DKPP. Saya bahas bola lagi. Ini kita langsung. Jadi kalau melihat pada DKPP, jadi kalau DKPP ini kan mereka pengawas untuk panitianya, ya kan istilahnya gitu, pengawas panitia. Nah sekarang berbicara tentang MK ini yang lebih tinggi lagi, yang di atas FIFA-nya. Nah, ketika bicara MK ini dan kemudian melihat kepada tindakan administratif yang salah,
meskipun keputusan MK itu mengikat setelah dibacakan, tetapi ada proses di mana aturan atau keputusan MK itu diterapkan. Jadi berlaku itu oke, ini sudah sah, bisa digunakan. Berlaku itu dalam artian bisa digunakan. Tetapi penerapannya itu bisa saja belum digunakan oleh panitia. Kembali, tadi tanya bola kan? Ambil contoh bola kaki. Pertandingan antar pemain usia 20 tahun. Dari penyelenggara, bukan penyelenggara ya, dari contohnya, dari FIFA, itu mengatakan bahwa yang boleh bermain ini umur 19 tahun juga boleh. Tetapi kita harus ingat bahwa ada aturan lama, aturan sebelumnya di mana dikatakan bahwa yang boleh bermain hanya pemain dengan usia 20 tahun. Dan mereka belum menggunakan aturan yang baru. Ingat, mereka belum menerapkan aturan yang baru di dalam administrasinya. Administrasinya masih menggunakan yang lama bahwa hanya yang berusia 20 tahun. Kemudian ada seorang pemain berusia 19 tahun di dalam. Aturannya belum dipakai. Sudah oke, dari atas sudah oke. Tetapi aturannya belum dipakai. Otomatis anak itu akan melanggar aturan administrasi pendaftaran. Dan itu yang jadi problem. Aturannya masih aturan lama, Gibran sudah masuk di situ. Nah, memang. Jadi MK bisa saja memutuskan bahwa oke, kita ulang. Ya, artinya kemungkinan diulang, kemungkinan tidak diulang masih tetap terbuka. Ya. Karena ada satu proses yang menarik bagi saya. Pertama, sebelum pendaftaran calon, MK itu sudah menerima gugatan untuk meninjau ulang aturan KPU terkait batas usia minimal. Dan dalam masa itu, nama Gibran bukan hanya dipasangkan dengan Prabowo. Artinya dari beberapa partai politik juga melihat bahwa Gibran pasti lolos. Ya. Aman. Berarti tidak melihat ada masalah di situ. Yang pertama. Ya. Yang kedua, pada saat pendaftaran, keputusan MK itu sudah dibacakan. Tetapi peraturan KPU belum direvisi. Nah, ini blundernya KPU. Harusnya KPU berdasarkan keputusan MK itu mengajukan perubahan aturan ke DPR. Ya. Kemudian DPR mensahkan dan aturan itu dipakai. Ya. Oke. Nah, di situ ada dua hal yang saling menguntungkan. Artinya apa? Sebelum Prabowo Gibran menang, banyak partai politik yang juga melirik Gibran. Berarti dari situ mereka mengakui bahwa Gibran ini pantas jadi wakil presiden. Yang berikut, keputusan undang-undang yang dibuat ini bukan dibuat oleh pakar hukum, dibuat oleh politikus yang nanti kemudian bahasanya menjadi multitafsir. Ini yang dikatakan oleh Profesor Yusrin. Jika aturan undang-undang itu dibuat oleh pakar hukum, maka kalimatnya akan lugas dan tegas. Jadi tidak akan terjadi multitafsir. Nah, dalam peraturan ada dua hal yang bisa diterapkan. Ketika dalam satu aturan itu ada dua keputusan yang suaranya berbeda, yang maknanya berbeda, maka yang akan dipakai keputusan yang tertinggi. Dalam hal peraturan KPU, yang keputusan tertinggi adalah MK, keputusan MK. Maka KPU bisa berdalil menggunakan aturan MK sebelum merevisi aturan PKPU. Karena di dalam ini kan kontes sudah dibuka, sudah harus didaftar. KPU bingung. Sementara keputusan untuk syarat minimal wakil presiden sudah ada. KPU bingung mau pakai aturan yang mana. Satu-satunya dalil ya keputusan MK karena yang tertinggi. Walaupun belum ada revisi ke DPR. Nah, jadi saya jawab lagi ya. Ya. Sabar, tenang. Tadi sudah bertanya, jadi saya jawab lagi. Saya setuju dengan argumen tadi. Mungkin secara administratif kita melihat administratif dalam KPU. Kita melihat bahwa komisioner KPU
dan Ketua KPU melanggar aturan ini. Tetapi secara hukum yang lebih besar, aturan yang lebih besar, mereka memang tidak bisa disalahkan. Jadi ketika mereka disalahkan karena kode etik di dalam KPU. Tetapi secara struktural hukum, ketika mereka menggunakan undang-undang yang lebih tinggi kekuatannya, maka itu tidak bisa disalahkan. Oleh sebab itu, kembali pada yang tadi Bro Eva bilang, bahwa dalam memutuskan sebuah perkara, hukum di Indonesia, dia akan mengacu pada undang-undang tertinggi ketika ada dua aturan yang saling berbenturan. Oleh sebab itu, saya tetap berpendapat bahwa ini tidak mungkin diulang. Kenapa? Karena ketika ini diulang, MK menjilat ludah kembali. Begitu. Ya kira-kira begitu, Bro. Jadi gini, satu hal itu, ini kita mesti klarifikasi kepada masyarakat juga, supaya kepada ya semua masyarakat, viewers kita, supaya jangan salah mengartikan tentang terkait dengan penetapan kode etik, pelanggaran kode etik oleh KPU. Jadi secara kronologinya itu nanti kita akan melihat seberapa besar pengaruh pengesahan DPR terhadap aturan ini. Karena gini, secara kronologi, kenapa KPU ditetapkan ditetapkan melanggar kode etik? Karena KPU itu mereka setelah keputusan MK, datang keputusan MK, prosedur yang harusnya mereka lakukan adalah mereka menindaklanjuti ini kepada DPR agar disahkan. Tetapi yang terjadi pada waktu itu tidak seperti itu. Pada waktu keputusan MK ini datang, mereka membuat surat kepada petinggi-petinggi partai politik untuk yang tadi dibilang mungkin sosialisasi itu kepada petinggi-petinggi partai politik. Setelah itu mereka membuat aturan. Jadi ingat bahwa aturannya itu belum diterapkan. Mereka menerapkan aturan mendahului pertimbangan dari DPR. Jadi aturannya mereka sudah pakai. Penerimaan Gibran mereka sudah menggunakan aturan tersebut. Tetapi mereka belum mengesahkan itu dengan DPR. Jadi itu problem kode etiknya. Jadi problem kode etik bukan mereka aturannya belum dipakai, aturannya sudah dipakai, tetapi mereka mendahului keabsahan yang dilakukan oleh DPR. Nah, yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah hal ini bisa menjadi satu batu sandungan bagi KPU tidak? Seberapa besar kekuatan keabsahan dari DPR terhadap peraturan ini? Kalau seandainya itu berpengaruh besar, bisa saja dilakukan pemilu ulang. Tetapi kalau memang keabsahan dari DPR itu hanya sekedar administratif, ya tidak jadi problem gitu. Nah ini menarik, Bro, karena begini, kenapa dikatakan melanggar kode etik? Artinya KPU melangkahi wewenang yang bukan wewenangnya. Itu makanya dikatakan pelanggaran kode etik. Dan sanksi itu hanya akan berlaku kepada orang yang melanggar wewenangnya. Bukan kepada calon. Betul. Nah, makanya waktu kemarin ketua KPU dikenakan sanksi kode etik, tidak mempengaruhi pencalonan Gibran. Betul. Nah, hal ini akan sampai ke MK dengan dalil seperti itu. KPU tetap tidak bisa, MK tidak akan bisa menggugurkan keputusan KPU terkait hasil pemilu. Tetapi bisa terjadi MK memberi sanksi kepada KPU. Gitu. Jadi, nah, oleh karena itu, ini makanya pertanyaan saya itu seberapa besar ini akan menjadi pertimbangan di MK. MK akan mempertimbangkan seberapa besar kekuatan dari keabsahan dari DPR itu, pengesahan DPR itu. Kalau seandainya itu hanya sekedar syarat administratif yang tidak penting, maka otomatis
tidak akan bisa mempengaruhi. Tetapi kalau itu menjadi salah satu syarat mutlak, berarti bisa saja dilakukan pemilu ulang. Oke. Gitu. Kalau dari saya begini, ini yang kemarin Pak Yusril bilang bahwa salah tempat. Sabar, kayaknya ini bro berdua staf ahli, Prof Yusril ya. Dari tadi Prof Yusril terus. Karena kita kalau MK, dia pentolannya. Kita ini kan salome-salomenya, baksonya. Kalau saya bukan staf ahlinya Pak Yusril. Ya, jadi saya staf ahlinya Ibu Ratu Wulan. oh, tonenat. Bahaya. Oke. Jadi saya begini. Kalau permasalahannya adalah proses, ya gugatannya ke KPU dan Bawaslu. Karena di MK itu gugatan hasil, bukan gugatan proses. Oleh sebab itu melihat dari kacamata berbagai sudut pandang ini, berbagai permasalahan ini, itulah kenapa saya meyakini bahwa keputusan penetapan pemilu itu tidak akan mungkin untuk dibatalkan. Karena permasalahan terbesarnya itu yang dilayangkan oleh pemohon, baik pemohon 1 maupun pemohon 2, itu memang menjurusnya hanya pada proses. Proses baru ke hasil. Jadi harusnya itu digugat dulu KPU, gugatan proses itu harus ke KPU dan Bawaslu, baru begitu mendapat legal standing baru bisa menggugat hasil. Ya kita lihat saja karena ini kan masih sementara bergulir, masih sementara berlangsung. Pada intinya sekarang itu adalah kalau menurut saya problem terbesar itu kalau soal bansos dan lain-lain itu mungkin kita bahas berikutnya. Karena ini termasuk yang 0% itu. Iya. 0 suara. Termasuk juga dengan ini pemanggilan para menteri oleh MK. Jadi kemarin kan sudah dikatakan bahwa MK akan memanggil menteri-menteri, tetapi ingat bahwa itu bukan berarti menyetujui. Jadi para pemohon tidak akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Sepenuhnya full pertanyaan akan diberikan oleh MK sendiri. Dan itu akan juga menjadi topik hangat yang akan kita perbincangkan berikutnya. Tetapi juga di dalam pod reaction kita selanjutnya ini ada satu isu menarik, yaitu terkait dengan mengobrak-abrik kepala dinas Nusa Tenggara Timur. Nah, ini juga bakalan kita bahas dalam pod reaction kita selanjutnya. Oleh karena itu, tetap menjadi Juventini. Ingat Argentina tetap menang. Tapi ingat bro, ini sedikit lagi merapat Inter Milan. Oh begitu. Kalau bro ingat Argentina, tapi perlu ingat Juventus pernah dicopot gelarnya. Tapi berdasarkan sidang MK bro, berdasarkan sidang MK bro. Berdasarkan sidang MK. Kita akan bahas di podcast reaction dan saya akan bawa setumpuk bukti. Oke guys, kita sampai di sini dulu karena kalau tidak nanti kita bakalan melakukan pembahasan yang Moratiopoli. Oleh karena itu kita sampai di sini perbincangan kita, diskusi kita, pod reaction kita, dan kita bakalan jumpa di dalam pod reaction kita selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Oke, sampai jumpa di podcast reaction selanjutnya. Bye-bye guys.